Halo, selamat sore Pak Aska. Selamat Em, sore. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara yang singkat ini. Boleh apa namanya? Bisa diceritakan untuk perjalanan Anda hingga mencapai posisi ini dari awal sampai sekarang? Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk cerita singkat aja ya Mas Fauzan. Ya. Untuk posisi sekarang saya di JDC sebagai koordinator JDC Business Center. Perjalanan mencapai posisi ini tidak mudah. Dari awal masuk di JDC saya sebagai security awal tahun 2012. Setelah security saya masuk di Bangket sekitar tahun 2017 dan 2019 awal baru di JDC Business Center sebagai marketing. Seperti itu. Hmm. Oh, gitu ya. Berarti perjalanannya yang cukup panjang juga ya untuk mencapai posisi ini gitu. Lalu yang kedua, apa visi dan misi Pak Aska untuk organisasi atau perusahaan ini di masa depan nanti? Untuk visi dan misi khususnya yang sedang saya kelola ialah JDC Business Center. Visinya adalah JDC Business Center itu menjadi wadah LSP, Lembaga Sertifikasi Peserta, baik itu interior design, arsitek, landscape, dan ahli bangunan hijau. Para ahli LSP-nya di JDC Business Center untuk berkantornya, seperti itu. Di mana sudah berkantor di JDC Business Center, insya Allah JDC Business Center akan bertahan lama, seperti itu Mas Bojan. Oh, baik. Lalu bagaimana Anda menciptakan suasana kerja yang positif khususnya di lingkup di JDC Business Center ini? Kalau untuk lingkup yang positif ya, Iya. itu tergantung dari diri kita sendiri menurut saya pribadi. Jadi diri kita sendiri harus berpikiran positif, berperilaku positif, nanti orang lain akan merasakan hal-hal positif yang kita berikan, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Oh, yang bisa baik. saya sampaikan ke Mas Paujan. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam soal kepemimpinan? Mengatasi dalam soal kepemimpinan. Untuk kepemimpinan di sini ialah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan bawahan secara baik. Intinya adalah dari komunikasi. Kalau kita komunikasinya baik antara pimpinan dan bawahan, itu tidak tidak dijadikan sebagai tantangan, seperti itu. Intinya komunikasinya baik aja antara bawahan dan atasan, atasan dan bawahan, seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti sejauh ini tantangannya itu bisa dikatakan tidak ada ya, atau mungkin lebih ke mudah untuk mengatasi segala suatu hal masalah dalam kepemimpinan gitu ya. Ya, betul Mas Pojan. Tergantung dari diri kita sendiri Oh, untuk baik. mengatasi tantangan tersebut, atau bisa dibilang permasalahan di dalam dunia kerja, baik itu dari pimpinan ke bawahan, bawahan ke pimpinan, itu adalah dari komunikasi. Kalau komunikasinya baik antara pimpinan dan bawahan, begitupun sebaliknya bawahan dan pimpinan, insya Allah itu suasana kerja di tempat kerja akan terasa nyaman, seperti itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional Anda sebagai pemimpin? Pertanyaannya bagaimana saya menyeimbangkan kehidupan pribadi secara profesional sebagai pemimpin, seperti itu ya. Ya, betul. Jadi gini, di dalam dunia kerja atau di dalam saya sebagai koordinator JDC Business Center sekarang, kalau sudah masuk gerbangnya JDC, itu saya dalam pribadi saya sudah, hati saya sudah di sini,
tidak ada yang di rumah ya, kecuali orang rumah urgent telepon ke saya gitu kan, dan sudah berpesan sama orang rumah kalau tidak urgent gitu kan, selama saya kerja di sebelum jam istirahat jangan telepon dulu gitu, kecuali urgent boleh seperti itu. Karena gimana ya, pimpinan itu mencontohkan bawahan atau anak buah seperti itu. Kalau pimpinannya aja seperti ini, masih telepon, masih video call, atau santai gitu kan, atau urusan keluarga atau pribadi dibawa ke kerjaan, itu akan mengurangi etos kerja di dunia kerja seperti itu. Kalau misalkan kita fokus, kita serius di dunia kerja, jangan terbawa masalah pribadi ke kantor gitu. Seperti itu Mas Bojan kalau pribadi saya. Oh baik, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara yang singkat ini. Selamat sore Pasca. Selamat sore.